Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur sebelumnya marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat-Nya kita bersama-sama dikumpulkan di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka kita menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah. Dan alhamdulillah kita juga telah menyelesaikan sholat tarawih berjamaah. Dan ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak diberikan kepada semua orang. Mungkin kita bisa lihat kanan kiri kita yang dulu tahun kemarin masih sholat bersama kita, menjalankan tarawih dengan kita, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah memanggil menghadapnya sehingga tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah sholat tarawih berjamaah. Dan ini adalah kesempatan, mungkin hari ini kesempatan itu diberikan oleh kita, tetapi entah besok pagi, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, atau setahun yang akan datang, kesempatan itu mungkin tidak bersama kita. Yaitu dengan waktu yang ada, marilah kita berusaha sekuat tenaga kita menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Dengan waktu yang tersisa, insyaallah kita malam hari ini malam yang 21 ya Pak ya. Insyaallah nanti di masjid kita ini akan ada iktikaf. Untuk pada bapak-bapak silakan untuk bisa mengikuti iktikaf itu bareng-bareng. Semoga dengan iktikaf yang kita laksanakan, Allah akan memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Untuk keduanya, salam salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimahullah, mohon maaf saya berdiri di depan untuk sekedar mungkin memberikan informasi ataupun sharing. Mudah-mudahan nanti bisa kita ambil hikmahnya. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering sekali diingatkan oleh khotib Jumat tentang ayat Allah di dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Hadirin rahimahullah, seharusnya ayat tersebut bisa kita jadikan pegangan pada kita semua, bahwa Allah telah memberikan peringatan kepada kita semua untuk berpegang teguh kepada ajaran Allah sampai Allah itu menjemput kita. Sedangkan di lain ayat Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 7 yang ketikan ayatnya adalah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqimun. Dan apabila Allah itu menghendaki suatu ajal manusia, maka tidak ada pun yang ada di dunia ini untuk memajukan dan memundurkan ajal tersebut. Di ayat pertama Allah menginginkan kita untuk berpegang teguh kepada ajaran Allah sampai ajal itu menjemput kita. Sedangkan di ayat kedua Allah mengabarkan kepada kita semua
bahwa yang nama ajal adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun yang bisa mencegah ajal tersebut. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mempersiapkan semua itu di dunia ini. Jangan sampai ketika ajal menjemput kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita dibutuhkan yang namanya istiqomah. Memang istiqomah ini adalah sesuatu yang gampang kita ucapkan, tapi susah untuk kita laksanakan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, mungkin banyak sekali ya trik-trik agar kita bisa menjalankan istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya ada, mungkin nanti saya akan mencoba menguraikan ada 3 hal yang kita bisa lakukan agar senantiasa kita istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah niat. Kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu apapun yang kita laksanakan adalah harus disertai dengan niat karena Allah Ta'ala. Jadi apapun kebaikan yang kita laksanakan agar kita bisa istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus lalui atau harus kita mulai dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Seperti hadis arba'in yang pertama juga dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu adalah sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi hadirin yang berbahagia, marilah kita laksanakan segala sesuatu perintah Allah itu dengan kita niatkan karena Allah Ta'ala. Terus yang kedua yang bisa kita laksanakan agar kita bisa istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu tersebut, apabila kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita akan mendengarkan ceramah-ceramah atau tausiah-tausiah dari ustaz-ustaz kita yang akan mengingatkan kita ketika kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di masjid kita ini, insyaallah setelah lebaran ini insyaallah kajian akan berjalan. Ada tafsir, ada kajian fikih, ada tafsir dan lain sebagainya. Itu sebagai pribadi dan bagian dari pengurus DKM, saya mengajak kepada jamaah sekalian, pada bapak-bapak terutama, marilah kita datangi program-program DKM, terutama tentang keilmuan. Karena mumpung ada kesempatan, marilah kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin Pak yang sudah 20 tahun, 15 tahun di sini, mungkin dulu kajian keislaman itu jauh untuk kita dapatkan. Saya ingat dulu untuk ikut kajian tafsir aja kita perlu ke Assalam, ke kawasan Indosemen, baru ada kajian. Sekarang di dekat-dekat rumah kita telah ada kajian-kajian keislaman. Mari kita bersama-sama agar keimanan kita semakin bertambah dengan mendatangi kajian-kajian tersebut. Apalagi di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda yang berbunyi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkannya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena tujuan akhir dari kehidupan dunia ini adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau nggak mau, suka nggak suka, pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu jalan agar kita memperoleh surganya Allah adalah untuk menuntut ilmu di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekali lagi, mari kita ciptakan lingkungan kita, lingkungan yang gemar menuntut ilmu. Karena sesuai janji Allah dalam surat apa itu yang berbunyi, insyaallah, walau anna 'alal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Apabila suatu negeri atau suatu tempat beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami tumbuhkan keberkahan itu dari langit dan bumi. Kita ciptakan lingkungan kita, lingkungan yang asri sesuai dengan namanya, insya Allah keberkahan itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketiga kalinya agar kita bisa istiqomah, yaitu tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon karena yang bisa membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon agar Allah senantiasa menentukan hati kita apabila kita telah berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mencela orang yang mungkin belum mau ke masjid atau belum mau sholat. Siapa tahu besok mereka mau sholat dan lebih hebat daripada kita. Jadi kita tetap berdoa, tetap menghargai agar tercipta saling rukun, guyub dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya sebenarnya cuma mengisi kekosongan karena alhamdulillah anak-anak kita hari ini karena udah mulai libur, kita jadwalkan untuk mengisi imam dan mungkin kalau mau juga kultum, tapi kita juga tidak memaksakan agar mereka berani tampil di depan. Marilah kita bersama-sama memaklumi bila mereka itu banyak kekurangan dan kesalahan. Karena kalau enggak kita yang ngasih kesempatan, siapa lagi? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.